Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jevana Jessica Ginting dengan NIM L1A 117107. Di sini saya akan membahas tentang kebun benih. Sebelum membahas tentang kebun benih, ada baiknya kita mengetahui apa itu benih. Benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan pertanaman. Menurut Sutopo 2004, benih adalah simbol dari suatu permulaan. Ia merupakan inti dari kehidupan di alam semesta, dan yang paling penting adalah kegunaannya sebagai penyambung dari kehidupan tanaman. Selanjutnya, sumber benih. Sumber benih adalah suatu tempat, lokasi atau wilayah di mana benih suatu jenis tanaman atau pohon dikumpulkan atau diperoleh. Dengan kata lain, suatu tempat atau lokasi di mana benih diproduksi untuk kemudian dipergunakan untuk membuat tanaman baru. Sumber benih bisa berupa individu pohon, tegakan, maupun areal ditumbuhi oleh pohon yang dikhususkan untuk produksi benih sebagai bahan tanaman. Macam-macam sumber benih menurut SK Dirjen tahun 2002, di mana tegakan benih teridentifikasi, 2 tegakan benih terseleksi, 3 areal produksi benih, 4 tegakan benih provenance, 5 kebun benih klon, 6 kebun benih semai, 7 kebun pangkas. Pengertian kebun benih. Menurut Velberg dan Sogert 1975, kebun benih ialah suatu tanaman dari klon atau keturunan yang terseleksi yang diisolasi atau diatur penempatannya sedemikian hingga terhindar dari serbuk liar dan dikelola untuk menghasilkan biji yang banyak dan mudah dipanen. Menurut Joabel 1964, ialah suatu areal di mana biji-biji yang dihasilkan dari areal tersebut akan mencapai pertambahan genetik terbesar dalam waktu sesingkat mungkin dan biaya semurah mungkin. Yang menurut SNI Tanaman Kehutanan tahun 2002, kebun benih yaitu suatu tegakan yang dibangun secara khusus untuk keperluan produksi benih. Selanjutnya itu tipe kebun benih. Ada 2 tipe kebun benih, di mana pertama itu kebun benih semai atau set orchard, kedua kebun vegetatif atau sering disebut kebun benih klon, dalam bahasa Inggris itu clonal set orchard. Kebun benih semai ini yaitu benih yang dibangun dalam pengembang generatif, sedangkan kebun benih klon ini atau vegetatif dibangun dengan pengembang vegetatif. Keuntungan kebun benih semai yaitu mudah pengerjaannya, kepentingan produksi benih dan uji keturunan dapat digabung sekaligus, dan problem pengembang vegetatifnya, dan pohon induknya banyak dan menghasilkan variasi genetik yang luas. Sedangkan keuntungan kebun benih klon atau vegetatif, kelestarian sifat genetiknya baik, perolehan genetik maksimum, produksi benih dan buah lebih awal, problem kerabat dapat dicegah, dan kelima, kesempatan pemeliharaan berikutnya lebih terbuka. Pemilihan lokasi kebun benih. Ada baiknya lokasi kebun benih itu dapat kita pertama-tama kita survei bagaimana kondisi iklim, apakah sesuai dengan tanaman yang ditanam, mudah dijangkau, pada tanaman tersebut mudah dijangkau, dan bebas hama dan penyakit, cukup luas, tanah bertekstur lempung berpasir, dan tanah cukup dalam, lebih kecil 1 meter topsoil dengan ukuran 20 cm, dengan cukup air, lahan tidak untuk keperluan dalam jangka panjang. Ukuran kebun benih. Ukuran kebun benih tergantung dari spesies dan jumlah biji yang diperlukan. Contohnya kebun benih jati 200 kg per hektarnya atau 2 kg per pohon, di mana terdiri 3.600 butir benih. Pola tanam. Penanaman kebun benih seedling atau disebut tadi kebun benih dalam bentuk pembiakan secara generatif, yaitu 1 x 1 meter, 2 x 2 meter, bisa mencapai juga 6 x 6 meter dan juga 10 x 10 meter. Dan penanaman kebun benih klonal atau vegetatif clone, itu 4 x 4 meter, 5 x 5 meter, itu juga bisa lebih lebar, lebih kurang 12 sampai 15 meter. Bahan atau materinya berasal dari biji pohon induk atau trees. Sama juga seperti juga bahan materinya berasal dari pohon induk.
Jalur isolasi pada kebun benih, di mana di sini berguna untuk pencegahan 80-90% tepung sari yang terbawa angin antara 150 sampai 200 meter. Juga banyaknya genotip berpenyebaran dalam kebun benih. Semakin banyak variasi genetik, semakin baik. Selanjutnya, manajemen kebun benih, di mana manajemen kebun benih ini yaitu manajemen tanahnya, permukaan tanah, pemupukan, irigasi, problem terhadap hama, dan pembungaan. Di sini juga ada kebun benih sebagai unit, di mana kebun benih sebagai unit itu adalah pertama pemupukan pengapuran, irigasi, pengolahan tanah, waktu, kedalaman, dan arah, pengendalian terhadap hama dan penyakit, pemangkasan, penjarangan, kondisi sehubungan dengan fenomena lingkungan dan biologi. Kedua, informasi dengan bagaimana klon itu, individu pohon pada kebun benih, yaitu metode dan saat pembuatan, tingkat inkompatibilitas atau ketidaksesuaian, ketiga pembungaan, keempat kawan atau buah dan produksi benih, kelima kelemahan khusus biji terhadap hama dan penyakit, dan keenam penanganan khusus dalam satu fenomena. Baik, sekian dari hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya ucapkan maaf dan terima kasih.